Banyak bersyukur kita kepada Allah, sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berterima kasih kepada semuanya saja Mas Husna ini yang undang saya, ingatkan saya hari ini ada tadabbur Al-Quran, kepada Mas Nasaruddin. Saya senang sekali mendengarkan huraiannya yang demikian jelas, lalu kemudian Mas Fatkur Rahman, Pak Saleh, lalu kemudian semuanya saja. Saya senang sekali, saya suka dengarkan. Dan memang belajar saya itu hanya dari sisi dengarkan aja sebetulnya. Tidak seperti teman-teman itu yang khusus pondok pesantren, khusus belajar tafsir. Saya enggak, saya itu hanya dari dengar-dengar, lalu seperti yang disebut oleh Mas Husna ini tadi, saya disuruh untuk merefleksi, ya itu saja. Kalau dari sisi bahasa seperti Mas Fatkur Rahman, saya enggak sanggup itu karena enggak punya kemampuan. Tapi tadi saya tertarik sekali dengan Mas Husna ini tadi nanyakan kafir itu sebetulnya siapa? Jangan-jangan bertolak dari kafir yang tidak kita cari ini lalu kemudian menjadi tidak jelas. Lalu begitu pentingnya surat ini sampai tadi Mas Nasaruddin mengatakan kalau duhur, ya itu kan, mulai dari salat duha, salat duhur itu kan, itu ada keutamaan membaca surat Al-Kafirun ini. Ibu Rita tadi juga mengatakan bahwa kekafiran, jangan-jangan di dada kita ini ada kekafiran. Begitu juga disebut-sebut oleh Mas Husna ini. Saya ingin kekafiran ini sesungguhnya siapa kekafiran ini? Gus Dur itu pernah mengatakan kita ini sering lebih tertarik kekafiran orang lain. Gitu kan. Lupa akan kekafiran yang ada pada diri sendiri. Iya, betul. Kekafiran orang lain kan, Gus Dur kan, kafiri wong liya lali karo kekafirannya diri sendiri. Nah, bolehlah kita semua mengatakan kita ini mukmin, muslim, yang di sana itu kafir, gitu, boleh. Tapi sebetulnya di dalam dada kita ini juga ada unsur kekafiran. Seperti tadi banyak disebut-sebut. Saya lalu teringat surat At-Taghabun ya. Surat 64 ayat 2. At-Taghabun surat At-Taghabun 64 kan enggak salah ayat 2. Di sana dikatakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Kan itu kan? Dialah yang menciptakan kamu di antara kamu. Ada yang kafir dan di antara kamu sebatang, bukan kamu orang lain, ya kamu ada kamu itu, ada mukmin. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ini ada unsur-unsur kafir dan juga ada unsur-unsur mukmin. Makanya seperti yang saya katakan pada kajian yang lalu itu, kita ini sebetulnya punya dua bapak sebetulnya. Bapak yang pertama itu adalah Adam. Tapi Adam itu sebenarnya adalah bapak tubuh. Nah, selain bapak tubuh, ada bapak ruh. Siapa itu? Bapak ruh itu adalah Muhammad sebenarnya. Muhammad itu lahir di terakhir, kerasulan yang terakhir, tapi sudah dikenal oleh Adam sebenarnya. Dan dari sisi ruh, Muhammad itu lebih dulu daripada Adam. Karena itu maka
Adam disebut sebagai Abul Bashar, sementara Muhammad disebut sebagai Abul Arwah. Bapaknya ruh itu adalah Muhammad sebenarnya itu. Dari berbagai kita bisa membaca kitab-kitab para kiai kuno itu seperti itu. Kiai kuno, saya dengarkan saja. Nah, kedua unsur itu ada pada tubuh kita ini. Unsur Adam, yang dari Adam, itulah punya sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Itu tubuh kita ini. Itu ada sifat hawa, nafsu, dunia, setan. Lalu kemudian dari Muhammad itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Yang satu tadi adalah sifat keturunan Adam, yang satu adalah sifat-sifat turunan Muhammad. Dari turunan Adam ini disebut dengan insan, disebut dengan anas, disebut dengan al-bashar, disebut dengan Bani Adam. Sebutnya Bani Adam. Bani Adam, al-bashar, anas, insan. Coba ibu dan bapak-bapak sekalian kita perhatikan bagaimana dan siapa sebetulnya insan ini. Saya membaca di dalam Al-Quran ini, semua yang disebut dengan sebutan insan, juga anas, juga yang lain, selalu bergandengan dengan kata negatif. Kalau insan itu yang positif itu hanya satu, ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi segera disusul dengan summa rodadnahu asfala safilin. Tapi yang lain, semua itu selalu digandengkan dengan kata-kata yang berkonotasi negatif. Misalnya, innal insana li rabbihi lakanud. Bahwa manusia itu kepada Tuhannya saja ingkar. Kepada Tuhannya saja ingkar. Insan itu. Innal insana lafi khusrin. Merugi manusia itu. Innal insana layadgho. Manusia itu selalu berlebih-lebihan. Melampaui batas manusia. Sampai punya tanah ribuan hektar coba. Dan itu pun masih mau nambah. Punya mobil semua tipe itu kan, berlebih-lebihan itu kan. Innal insana khuliqa haluha. Manusia itu selalu berkeluh kesah, menantang kepada. Wa idza masau syarru jasu'a, wa idza masau khairu manu'a. Coba, manakala dia dapat kesusahan, dia itu apa? Putus asa. Tapi tatkala dia dapat keuntungan, dia bakil itu kan. Memang di sana ilal musholin. Innal insana ladulmun mubin. Dolim yang nyata. Doluman jahula. Dolim dan jahil coba. Kafuro, jidala, do'ifa, faturo. Berkali-kali tapi selalu negatif. Kecuali satu itu. Kecuali laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang segera diteruskan summa radadna asfala safilin. Ini jadi manusia itu sesungguhnya di dalam dirinya itu ada kekafiran yang katanya Gus Dur yang sering kali kita dilupakan, justru bersemangat untuk melihat kekafiran orang lain. Kekafiran pada diri sendirinya itu tidak. Nah, yang satu tadi adalah mukmin. Itulah yang namanya umat Muhammad yang punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Kedua hal ini berebut pengaruh. Kedua kekuatan ini berebut pengaruh. Karena itulah
mereka mencari kemenangan. Sifat-sifat keturunan Nabi Adam ini kepingin itu lalu kemudian dimenangkan atas iman tadi. Begitu juga iman diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasul, menyembah Allah di situ. Karena itulah lalu kemudian saya teringat itu Rasulullah pernah ketika selesai pulang dari satu peperangan, lalu kemudian mengatakan, kita ini baru menyelesaikan perang kecil. Perang kecil. Kita akan menghadapi perang besar. Lalu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu kayak gitu. Dasarnya kok disebut perang kecil. Lalu perang besar itu apa? Ternyata perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ya perang melawan hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri itu sendiri. Maka dalam konteks ini sebetulnya kalau si Mas Husna ini tadi ingin mengatakan kafir lalu siapa, itu bisa kita maknai seperti itu. Tidak berarti bahwa yang dijelaskan oleh Mas Nasaruddin tadi itu salah. Enggak, itu benar juga gitu loh, benar kita ikuti. Tapi kalau kita lihat perspektif itu kan, maka di dalam diri kita ini ada unsur kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, kafir yang ada pada diri sendiri itu. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah kepada apa yang kau sembah. Jadi iman yang ada diri sendiri ini tidak menyembah apa yang sembah oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang disembah kan iblis, kan setan gitu kan, memenuhi hawa nafsu. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang aku sembah adalah Allah. Yang aku sembah adalah Allah. Sedangkan kamu kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abatum juga. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Yang disembah oleh hawa nafsu dan disembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kamu hawa nafsu. Tapi saya tetap itu iman yang ada pada diri ini ngikuti Rasul. Jadi dia ada dua peperangan di situ. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya yang kamu kalahkan itu, adalah musuhmu yang ada pada dirimu sendiri itu. Jadi umat Islam itu sesungguhnya perang melawan musuh yang ada pada dirinya sendiri itu sudah kewalahan sebetulnya. Itu musuh yang musuh, mengalahkan musuh yang ada pada diri sendiri itu sudah kewalahan. Dan kita, musuh yang ada pada diri sendiri itu sesungguhnya setiap waktu selama kita tidak tidur kita itu berada pada peperangan. Ketika kita tidak tidur itu berada pada suasana perang, dan itu adalah perang besar. Ialah perang melawan hawa nafsu sebenarnya itu. Karena itulah dalam perang itu, kalau perang kecil, nah ini mohon maaf Mas Husna ini, sampai ini tadi ngomong kunut-kunut tadi. Kalau perang melawan musuh kecil, fisik, agar menang, maka kita dianjurkan untuk kunut nazilah. Itu. Jadi agar menang perang kecil itu, kita dianjurkan untuk berdoa memohon kunut nazilah. Lah, ketika perang besar, nah itu kan, yang sehari-hari perang besar itu, ketika memulai perang, nah, mulai perang itu kapan? Memulai perang itu bangun tidur itu. Bangun tidur itu memulai perang itu. Maka bangun tidur kan sholat subuh.
Maka ketika sholat subuh itu mulai perang melawan hawa nafsu, agar kuat, maka disuruh untuk membaca kunut subuh itu loh. Jadi kunut subuh itu adalah perang melawan hawa nafsu di siang hari itu. Sementara kunut nazilah adalah perang kecil melawan musuh fisik. Nah, tapi ini jangan lalu kemudian saya dianggap membuka peron untuk diskusi lagi. Nah, ini kan Mas Husnain tadi mengatakan refleksi ya. Refleksi saya itu adalah seperti itu. Itu adalah perang besar. Karena itu ketika memulai perang, dan memulai perang itu setiap hari, setiap bangun tidur, maka lalu kemudian setiap bangun tidur ketika sholat subuh itu, kita diminta untuk dianjurkan untuk kunut. Kunut subuh itu agar kita itu menang. Nah ini peperangan yang ada di dalam dada ini, perang ini adalah dialog antara kekafiran yang ada di dalam diri dan mukmin yang ada di dalam diri kita ini, agar apa juga perintah ada atuika nafsuka alati baina jambaika itu. Lalu kemudian juga saya sangat mengerti itu apa yang disampaikan oleh Pak Mas Nazaruddin tadi, bahwa kalau duha duhur itu pada siang hari itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun ini dan juga surat Ikhlas. Kenapa? Karena pada siang hari ini kita diangatkan kepada, kita kan lagi tidak tidur siang ini. Kalau malam kan tidur, kalau malam kan kekafiran mukmin kan juga tidak ketahuan kalau tidur itu. Tapi ketika siang itu biasanya kita ini kan tidak tidur. Tatkala tidak tidur itulah maka kekafiran itu juga selalu mengganggu gitu kan. Kekafiran, maka lalu kemudian diingatkan pada siang hari ini. Pada siang ini dibaca, karena tadi Bapak Ibu siapa yang mengatakan mantap itu siang itu, supaya diingatkan kekafiran yang ada pada diri sendiri. Nah, karena itu sebenarnya memang Al-Quran itu kan kapan itu kan saya sebelumnya itu kan saya katakan, kita ini kalau ada buku pertanian, itu kan kita baca judul-judulnya tentang pertanian, barangnya jelas. Yang dibahas adalah tentang pertanian. Kalau buku peternakan, maka ya buku-buku tentang ternak. Kalau buku ekonomi, ya bagaimana orang mendapatkan memenuhi kebutuhan ekonominya, itu buku-buku ekonomi. Nah, sekarang kalau Quran yang tebal itu, yang 114 surat, itu yang dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas itu sebetulnya membicarakan apa sebetulnya? Membicarakan apa? Bendanya itu apa? Lalu kemudian kan kawan saya yang lalu saya katakan, coba jangan-jangan Quran itu bicara tentang diri kita. Diri kita ini, agar kita itu tahu siapa diri kita ini. Seringkali kita itu sibuk melihat orang lain, tetapi lupa akan diri sendiri. Padahal di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Bacalah dirimu, kitabmu yang ada di dalam diri ini loh, yang kamu lihat itu, kamu sendiri cukup menghitungnya. Hari ini kan begitu. Nah, ini penting sekali membaca diri, karena orang yang tidak baca lalu tidak tahu diri. Orang tidak tahu diri itu kan kurang bagus. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja itu tidak bagus. Nah, tentang diri kita Quran, tentang Rasul, tentang Allah. Rasul itu siapa? Nanti mungkin kita bahas. Lalu kemudian tentang Quran sendiri, lalu kemudian juga tentang apa? Baitullah yang kemarin saya ingatkan tentang Ars
ada Ars, ada Baitul Makmur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atik, ada Baitullah, gitu. Dan seterusnya ini. Jadi saya kok ini Mas Husna ini, mohon maaf Mas Nasaruddin, ini tidak berarti penjelasan sampean apa namanya keliru ya, tidak keliru itu benar. Saya ini refleksi katanya Mas Husna ini itu refleksi atau mungkin pemaknaan lain atau mungkin juga mengkaya. Kalau kita bayangkan kafir, kita ini mukmin lalu yang kafir orang lain, maka kalau di surat At-Taghabun ayat 2 tadi, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Jadi kekafiran ada yang pada dirinya sendiri kafir, diri sendiri mukmin yang ada di sendiri itu berebut sebetulnya, berebut pengaruh itu yang Gus Dur mengatakan kita ini selalu peduli kepada kekafirannya orang lain, lupa akan kekafiran yang ada pada diri sendiri. Lali kafire dewi itu disiir-siir Gus Dur kan seperti itu. Jadi karena itu memang benar itu, bahwa surat ini memang betul-betul memberikan bekal kepada kita, dan kalau kita refleksikan kepada diri kita disuruh untuk disuruh untuk melawan kekafiran yang bukan dari jauh sana, tapi kafir yang ada pada diri sendiri ini sudah begitu berat. Dan itu diakui, Rasulullah mengatakan bahwa perang melawan kekafiran yang ada diri sendiri, hawa nafsu ini, itu disebutnya sebagai perang besar. Dan kalau dimaknai seperti itu, maka pesan-pesan surat Al-Kafirun ini sebetulnya luar biasa. Makanya dibaca pada saat siang, mulai sholat duha, sholat duhur, sholat asar, karena memang pada saat itu kekafiran kita ini lagi muncul, berbeda dengan ketika kita tidur di malam hari. Saya kira itu, mohon maaf itu saya yang hanya dari dengar-dengar saja, barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Mas Husna ini sebagai bahan pertimbangan saja, jangan menjadi keputusan gitu loh, bahan pertimbangan. Kemarin saya kan juga dibilang Prof. Imam itu kok lalu out of the box, sebetulnya juga tidak out of the box, ya tidak. Sebetulnya saya di situ saja sebetulnya ini. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.